Hutan tumbal dan jejak prajurit tanpa kepala. Mengapa setiap malam tanggal 1 Suro, suara genderang perang terdengar dari dalam hutan yang bahkan peta pun enggan mencatatnya? Orang-orang tua di desa Karangwatu menyebutnya hutan tumbal, sebuah tempat terlarang yang hanya disebut dalam bisik-bisik. Tak ada sinyal, tak ada jalan masuk, hanya kabut dan bau darah besi yang menyambut. Dan malam itu, Jati melangkah masuk dengan satu niat, membuktikan bahwa kisah tentang perang gaib itu cuma dongeng, atau mati mencobanya. Jati adalah seorang mahasiswa arkeologi dari Jogja, skeptis dan rasional, cucu dari seorang dukun perang yang konon pernah bertemu pasukan gaib era Mataram. Ia kembali ke desa Karangwatu bukan untuk berziarah, tapi untuk membuktikan bahwa cerita itu cuma mitos rekaman ketakutan kolektif orang-orang desa yang kalah oleh zaman. Namun semuanya berubah ketika ia menemukan batu nisan tanpa nama, ditancapkan pedang kuno yang berkarat, dan jejak kaki tanpa tubuh yang menyertainya. Aku hanya meneliti, katanya pelan sambil menyalakan voice recorder. Namun detik berikutnya, suara rekamannya terganggu oleh teriakan panjang, suara pasukan berbaris, dan bunyi senjata ditarik dari sarung. Hutan tumbal perlahan menunjukkan wajahnya. Kabut menyelimuti Jati hingga pandangan hanya sejengkal. Di kejauhan, samar-samar terlihat bayangan barisan prajurit mengenakan baju zirah yang hangus. Tubuhnya terbakar, dan sebagian tanpa kepala. Mundur, anak cucu yang berdarah pengkhianat. Suara itu bukan dari mulut manusia, tapi terdengar di dalam kepala Jati. Bergetar, dalam, seolah berasal dari tanah. Siapa kalian? Ini cuma hutan. Ini bukan medan perang, kami belum pernah kalah, tapi darah kami dikhianati. Keturunanmu membawa penjajah, menyerahkan tanah ini, maka kami tak bisa pergi. Jati tersungkur, matanya menatap ke sekeliling tanah penuh panah dan tombak patah. Namun semuanya tampak baru, seolah perang itu masih berlangsung. Dan lalu suara genderang, berirama, nyaring, tidak dari kaset, bukan dari speaker. Dari pohon-pohon besar itu, muncul bayangan seorang wanita bertudung merah, memegang kendang dengan darah yang menetes dari jari-jarinya. Kau datang membawa darah yang kami cari, cucu sang pengkhianat. Kau harus memilih, ikut bertempur, atau kami tumbalkan tubuhmu untuk perang yang tak selesai. Jati merintih, semua rasionalitasnya runtuh. Ia mulai ingat cerita almarhum kakeknya, tentang satu prajurit yang menghilang di malam Suro karena menolak membela tanah air dari pasukan VOC. Dan ternyata, itu adalah kakek buyutnya sendiri. Darah pengkhianat, penanda perang tak selesai. Dosa leluhur. Aku bukan dia, aku tidak menyerahkan tanah ini. Tapi darahmu adalah tanda, maka kau harus menebusnya. Suara genderang makin keras. Di sekeliling Jati, sosok-sosok tanpa mata menari mengelilinginya dalam lingkaran, menciptakan medan perang waktu. Jati merasa tubuhnya mulai berat. Tulang-tulangnya bergetar, seolah berubah bentuk. Sebuah tombak dilemparkan ke depannya. Dan suara itu bergema, ambil itu. Atau biarkan jiwamu dipakai Jati tumbal selamanya. Jati, yang tubuhnya sudah mulai tidak bisa digerakkan, melihat ke langit, di antara kabut, bulan merah muncul dan dari tanah, bangkit sesosok prajurit tanpa kepala. Membawa panji kerajaan Mataram. Darah telah kembali, perang bisa dimulai lagi. Lalu semuanya gelap. Apakah Jati bertempur atau terperangkap sebagai salah satu panji berdarah dan pemanggilan pasukan api? Bagaimana jika kamu tidak bisa mati? Karena jiwamu dipaksa bertempur dalam perang yang tak pernah selesai. Jati terbangun di tanah yang tidak dikenalnya. Langit merah darah, pohon-pohon terbakar. Di sekelilingnya, tanah basah oleh darah. Tapi tidak ada satupun tubuh manusia yang tersisa. Hanya panji-panji tua yang berdiri, tertancap pada nisan-nisan tanpa nama. Panji berdarah itu meneteskan cairan merah seperti segar dari tubuh. Jati mengenali satu simbol di ujung panji itu. Lambang keris, bersilang dan bulan sabit. Simbol yang persis sama dengan yang tertulis di nisan kakeknya. Kenapa aku di sini? Ini bukan dunia nyata, bisik Jati. Bukan, ini tanah tempur yang menunggu penebusan. Suara wanita bertudung merah muncul lagi. Wajahnya kini terlihat jelas. Wajah muda,
tapi matanya sudah seperti melihat ratusan tahun kematian. Kau terpilih, atau lebih tepatnya, dikorbankan. Jati mencoba melawan, tapi kakinya tertanam di tanah. Darah dari telapak kakinya mengalir membentuk lingkaran ritual. Ia adalah bagian dari medan perang itu sekarang. Lepaskan aku, ini bukan perangku, tapi ini adalah jiwamu. Dan jiwamu adalah hutang dari masa lalu. Kau tak bisa kabur. Dari balik api, prajurit tanpa kepala muncul kembali. Ia membawa tombak api dan menunjuk langsung ke dada Jati. Pemanggilan telah selesai. Sekarang kau pemimpin kami, atau kau Jati bahan bakar api kami. Pilihan dan penolakan Jati menolak. Ia tidak mau memimpin pasukan roh. Ia manusia. Ia hidup. Tapi makin ia menolak, makin tubuhnya terbakar. Luka masa lalu keluarganya mengikatnya di medan perang itu. Kau cucu dari pengkhianat yang menukar tanah ini. Demi keselamatan keluarganya, kami tidak pernah memaafkan. Dalam keputusasaan, Jati berteriak, kalau aku memang harus bertempur, aku akan bertempur, tapi atas namaku sendiri, bukan karena darah. Tiba-tiba, angin berhenti. Genderang perang hening. Maka kau harus memanggil pasukanmu sendiri. Wanita bertudung merah membuka gulungan kuno. Di dalamnya, tertulis nama-nama keturunan yang telah mati dibunuh secara tidak adil. Dari masa penjajahan, pembantaian, dan konflik dalam negeri. Panggil mereka dengan darahmu. Dengan pisau kecil, tangan Jati dilukai, darahnya menetes ke tanah, dan satu persatu, roh-roh baru muncul dari balik tanah merah. Mereka bukan prajurit kerajaan, tapi rakyat biasa yang dibantai, disiksa, dan dibakar. Mereka datang dengan mata kosong, dan perlahan mengelilingi Jati. Kau bukan memimpin kerajaan, kau memimpin dendam. Perang dimulai, pasukan api vs pasukan luka. Raja-raja lama vs rakyat yang dibungkam sejarah. Suara genderang pecah, langit robek, jeritan manusia, makhluk, dan roh menyatu Jati satu. Jati memimpin pasukannya ke medan tempur, bukan untuk menang, tapi untuk mengakhiri perang yang tak pernah diberi kesempatan selesai. Darah terakhir dan gerbang api, bisakah dendam diselesaikan? Jika musuhmu bahkan sudah menjadi arwah yang lupa cara mati, medan perang tidak lagi berupa tanah. Langit robek membentuk gerbang cahaya merah. Dari sisi kanan, pasukan api prajurit kerajaan kuno yang tak bisa mati, dikutuk oleh pengkhianatan dan perjanjian darah. Dari sisi kiri, barisan jiwa rakyat biasa tubuh compang kemping, tapi sorot mata mereka memancarkan tekad. Di tengah medan itu, Jati berdiri sendirian. Tubuhnya berdarah, matanya merah, tapi bukan karena marah, karena beban. Kalau aku bertempur, akan ada korban. Tapi kalau aku mundur, perang ini akan terus berlangsung ratusan tahun lagi. Jati, dalam hatinya. Wanita bertudung merah berdiri di belakangnya. Suaranya kali ini penuh kelembutan. Kau bisa akhiri ini, Jati. Tapi kau harus mengorbankan satu hal terakhir. Dirimu sendiri. Jati gemetar. Aku tidak ingin mati. Bukan mati, tapi menyerahkan tubuhmu. Sebagai pintu, gerbang api hanya bisa ditutup dari dalam, dan hanya pemilik darah yang membangkitkan yang bisa melakukannya. Jika kau masuk ke gerbang itu, kau akan terkunci di antara dunia roh dan dunia manusia. Tak akan ada kuburan, tak akan ada nama, tapi perang akan selesai. Jati memandangi pasukannya, anak kecil yang terbunuh di masa penjajahan, perempuan yang diperkosa dan dikubur hidup-hidup oleh tentara. Lelaki tua yang dibakar karena membela tanah. Semua dia menatapnya, tak menuntut, hanya menunggu pilihan. Aku akan masuk, tapi biarkan mereka pulang. Langkah Jati pelan-pelan menuju cahaya gerbang. Pasukan api menghentikan serangan. Pasukan luka mundur perlahan. Tangan Jati menyentuh cahaya merah, dan seluruh medan perang berubah menjadi hamparan putih. Wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi dendam, perlahan berubah damai. Kau membawa lebih dari darah. Kau membawa keikhlasan. Suara terakhir wanita bertudung merah. Jati menghilang. Tidak ada tubuh. Tidak ada jejak. Tapi malam-malam di Karangwatu tak lagi terdengar genderang perang. Penduduk desa bersaksi. Batu nisan tanpa nama kini retak dan tumbuh bunga liar. Kabut di hutan tumbal sirna. Dan di pojok dusun, ada suara orang membacakan mantra perlahan.
diiringi suara kendang lembut. Suatu hari, bertahun-tahun kemudian, seorang bocah menemukan rekorder suara jati yang hilang, terkubur di tanah, dan rekamannya masih menyala. Terdengar suara jati, namun tak seperti manusia biasa. Jika perang datang kembali, jangan lawan dengan dendam. Lawan dengan jiwa yang siap melepaskan. Legenda jati belum berakhir. Gerbang api bisa dibuka kembali jika ada yang memanggilnya, atau jika sejarah terulang. Lanjut part 2. Gia ISSS.